Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Megalatu terkait dengan longsornya jalan tol Ciawi Sukabumi Bocimi kilometer 64 dan kita juga sudah terhubung dengan Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Fikri Adi Perdana. Selamat malam AKP Fikri Adi Perdana. Selamat malam, Mbak. Ya. Ya, baik. Terkait dengan longsornya ataupun amblesnya jalan tol Ciawi Sukabumi Bocimi kilometer 64, apa saja yang sudah dilakukan oleh aparat ataupun petugas di sana? Demikian, Mbak. Tadi di kilometer 64, 600 jalur A menuju Sukabumi dari Jakarta. Jadi kita dari kepolisian, dari Korlantas, dari pihak tol, dan dari Polres sudah menutup total untuk sementara waktu yang dari arah Jakarta menuju arah Sukabumi dikeluarkan di gerbang tol Cigombong. Dan yang dari arah Sukabumi akan mengarah ke Jakarta pun sama, diarahkan di gate tol Cigombong. Demikian. Baik. Terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, apakah juga saat ini sudah dilakukan evakuasi terhadap korban luka ataupun kendaraan, Pak Fikri? Untuk korban sudah dievakuasi, Mbak, dari 2 jam yang lalu. Dan korban alhamdulillah hanya luka-luka ringan saja dan sudah dibawa ke rumah sakit. Namun kendaraan yang terperosok di dalam kita belum bisa mengevakuasi karena tanah di sini belum sempurna ya, Mbak, masih labil dan kita masih menunggu petunjuk dari pihak tol. Demikian. Ada berapa jumlah korban dan juga jumlah kendaraan Pak Fikri yang terdampak? Tadi korban kendaraan satu, Mbak, minibus yang ke dalam longsor. Dan untuk korban laki-laki berjumlah 2, Mbak. Baik, Pak Fikri, apakah boleh Pak Fikri kami dan juga pemirsa untuk bisa dilihatkan secara langsung bagaimana terjadinya jalannya ambles dan bagaimana kondisi jalannya ambles saat ini di tol Ciawi Sukabumi Bocimi kilometer 64? Ya. Ya pemirsa, ini kendaraan yang dikabarkan terperosok dalam amblesnya jalan tol Ciawi Sukabumi Bocimi kilometer 64 arah Sukabumi. Untuk korban saat ini sudah dievakuasi dan juga sudah mendapatkan perawatan di IGD di rumah sakit terdekat akibat amblesnya jalan tol Bogor Sukabumi kilometer 64 arah Sukabumi. Oke, baik. Kita akan kembali lagi ke Kasat Lantas AKP Fikri. Pak Fikri, tadi kita sempat terputus komunikasinya. Sudah mendengar kembali suara saya Pak Fikri? Oke. Bolehkah audionya bisa kembali dibuka Pak karena sepertinya masih mute di sana? Oke, Mbak, tes. Nah, oke, baik. Karena memang sinyal di sana juga memang ada kendala begitu ya Pak Fikri. Boleh kembali ditunjukkan Pak Fikri kepada kami di sini dan juga pemirsa bagaimana kondisi saat ini jalan ambles di tol Bocimi?
Ini ya Mbak, ini kurang lebih 1 meter Mbak dari jarak saya. Oke, 1 meter Pak. Baik, baik. Artinya ini di sisi pinggir ya Pak ya untuk amblesnya ya Pak? Betul, betul, sisi pinggir. Betul. Oke. Artinya ini belum bisa dievakuasi kendaraan karena dikhawatirkan ada longsor ataupun gerusan tanah begitu ya Pak Fikri? Betul, info dari pihak tol seperti itu Mbak. Oke, oke, baik. Untuk saat ini apakah sudah diketahui Pak Fikri terkait dengan penyebab longsornya tol Bocimi ini Pak Fikri? Penyebab tol kita belum mengetahui ya Mbak penyebab pastinya apa. Namun yang pasti ini terjadi longsor. Demikian. Oke, karena kita mengetahui Pak Fikri ya sejak sore tadi hingga tadi malam begitu hujan yang cukup lebat. Apakah itu menjadi salah satu dugaan sementara penyebab terjadinya longsor di tol Bocimi? Mungkin salah satu dan bisa diduga seperti itu Mbak. Oke, baik. Iya. Dan untuk saat ini karena memang belum dilakukan evakuasi kendaraan dan juga memang masih melakukan langkah antisipasi terjadinya longsor susulan, kira-kira ada informasi Pak Fikri ini sampai kapan tol Bocimi ditutup? Informasi pastinya kita belum mendapatkan Mbak. Karena yang pasti ini masih evakuasi awal dulu, masih penutupan. Yang pasti kalau untuk dari arah Jakarta menuju Sukabumi, melewati tol Bocimi itu dipastikan keluar di gate tol Cigombong, wilayah Kabupaten Bogor. Ya, nanti bisa melalui jalur arteri menuju Sukabumi, kabupaten dan kota. Oke, berarti artinya sudah disediakan jalur alternatif begitu ya Pak Fikri untuk masyarakat melakukan perjalanan. Kalau kita juga melihat Pak Fikri ini kan saat ini masyarakat sudah mulai mudik ke kampung halaman karena mau menjelang Lebaran. Bagaimana nanti persiapan petugas untuk bisa mengalihkan masyarakat ke jalur alternatif? Betul Mbak, kita dari TKP, sekarang kita di TKP, kurang lebih setelah ini kita langsung menuju ke gerbang tol Parung Kuda. Kita akan memasang rambu dan petunjuk arah Mbak untuk sementara waktu agar masyarakat bisa mengetahui jalur yang akan dilintasi kemana dan kemananya demikian. Oke, terkait dengan pengamanan Pak dan juga personil tambahan ataupun gabungan untuk menjaga lokasi kejadian dan juga untuk mengarahkan masyarakat menuju jalur alternatif sudah disiapkan berapa jumlahnya Pak? Alhamdulillah kalau untuk malam ini kita di lokasi TKP kita lengkap dari kementerian, dari Korlantas, TNI, semua hadir di sini Pak, semuanya hadir. Tinggal nanti mungkin kita pasti berjaga di luar gate tol Parung Kuda. Demikian untuk mengarahkan dan memberikan informasi yang menuju ke Jakarta melewati gerbang tol Cigombong. Demikian. Oke, baik. Terakhir Pak Fikri, adakah himbauan untuk masyarakat yang akan menuju ke arah Sukabumi ataupun untuk melakukan mudik perjalanan ke kampung halaman? Ya, demikian kami himbau kepada masyarakat yang akan mudik, khususnya melintas di wilayah tol Bocimi dan wilayah Sukabumi, agar mengantisipasi dan memastikan mobil dan pengemudi kondisi prima dan sehat. Dan bila memang lelah, segera beristirahat agar fresh kembali. Demikian. Oke, baik. Terima kasih AKP Fikri atas informasinya terkait dengan longsornya tol Bocimi dan tentunya masyarakat ini bisa berhati-hati dan juga menggunakan jalur alternatif. Terima kasih Pak Fikri, selamat malam, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa terkait dengan terjadinya longsor tol Bocimi ataupun di lokasi kejadian longsor sudah ada titik KM 64 yang arah Jakarta dan juga menuju Sukabumi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan kami Budi bahwa ada penutupan sementara dan juga tadi AKP Fikri menjelaskan untuk arah menuju
ke Sukabumi bisa diarahkan ke Cigombong sehingga masyarakat dan juga pengendara yang melintasi tol Bocimi untuk menyiapkan kendaraan dengan prima dan tidak menjalankan ataupun pengendara di tol yang longsor karena dikhawatirkan adanya longsor susuran. Dan demikianlah breaking news pada malam hari ini. Terima kasih. Saya Begala undur diri dan sampai jumpa.